5. Ayo buka Alkitabnya. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Wow, janjinya luar biasa. Apa yang Kristus perbuat lewat ayat ini? Kristus tidak akan pernah meninggalkan saya. Nih, lihat. Kristus tidak akan pernah meninggalkan saya. Keuntungannya apa kalau Kristus yang hebat itu tidak pernah meninggalkan saya? Yang lihat kanan, saya bisa merasakan kelegaan. Sepertinya ini, karena yang atas sudah kepakai, ini sudah kepakai. Saya tidak akan binasa. Bisa juga, tapi penggalan ayat itu kita bisa merasakan kelegaan kalau Kristus nggak pernah tinggalkan saya. Karena dia katakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Lega bukan kalau Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita, menelantarkan kita. Wow, sebab itu jangan jadi hamba uang. Nah, ini benar. Ini temannya. Jadi kita hubungkan Ibrani 13 ini, titik ini ke sini. Oke, yang berikut Yohanes 10 ayat 28. Mari kita lihat dulu ayatnya, Yohanes 10 ayat 28. "Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Wow, ini kata Tuhan. Jadi apa yang Allah perbuat? Yesus memberikan hidup yang kekal kepada orang yang menyambutnya. Nah, kalau kita ingat hidup kekal itu apa? Di depan dikatakan hidup kekal itu adalah hidup yang mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Nah, jadi apa keuntungannya kalau Yesus memberi hidup yang kekal? Masih penggalan ayat ini. Ini dia. Saya tidak akan binasa. Mungkin bisa ditambahkan di sini. Saya pasti tidak akan binasa. Ya, karena firman Tuhan katakan pasti. Oke? Baik, kemudian yang terakhir 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ya, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh." Nah, jadi apa yang Allah sudah buat dalam hidup kita? Kristus mati bagi dosa-dosa saya. Kalau begitu, apa keuntungannya? Ia membawa saya kepada Allah. Tinggal ini yang belum punya pasangan, ya. Ia membawa saya kepada Allah. Nah, saudara, semua keuntungan ini adalah hasil dari kasih Allah dan dapat kita terima melalui iman kita kepadanya dan pada apa yang Ia sudah perbuat. Nah, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 kita akan baca, lalu isi titik-titik itu. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena isi titik-titik itu kasih karunia, kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Tulis. Itu bukan hasil usahamu. Tulis. Hasil usahamu, sambil lihat bukunya, tetapi pemberian. Nah, tulis pemberian. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Tulis. Tetapi
itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, selanjutnya coba baca apa yang saudara sudah tulis. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Kamu diselamatkan, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke. Untuk meyakinkan kita tes lagi. Jadi kita diselamatkan oleh iman kita pada apa? Coba pilih jawabannya di bawah ini. Garis bawahi jawaban yang benar. 1. Apa yang dapat Anda perbuat? Kita diselamatkan oleh perbuatan kita. 2. Apa yang Yesus Kristus telah buat? Kita diselamatkan oleh karena karya Kristus. 3. Apa yang gereja Anda telah perbuat? Apakah kita diselamatkan oleh karena gereja kita? 4. Apa yang orang tua Anda telah perbuat? Apakah kita diselamatkan oleh perbuatan orang tua kita? Tentu tidak. Jadi jawaban yang benar yang mana? Ya, nomor 2. Apa yang Yesus Kristus telah perbuat. Jadi karya Kristuslah yang menyelamatkan kita. Oke. Nah, itu pelajaran bagian kedua, ya. Jadi bagian kedua tadi keuntungan mengenal Yesus secara pribadi, ya. Yang pertama kita belajar tadi, kehidupan kekal adalah mengenal Allah secara pribadi. Nah, sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Bagaimana memastikan bahwa Anda adalah milik Kristus? Buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya di sini, lihat. Apa yang menjadi motif Allah dalam ayat ini? Nah, kalau jawabannya adalah motifnya karena kasihnya. Nggak ada motif lain. Karena kasihnya. Apa yang Ia perbuat? Ia telah mengirimkan anaknya yang tunggal. Kalau begitu siapa yang diuntungkan? Setiap orang yang percaya. Dia mengasihi semua manusia, tapi yang akan dapat keuntungan setiap orang yang percaya. Apa yang mereka punya? Hidup kekal. Mereka tidak akan binasa. Oke? Pastikan saudara menulisnya jawaban-jawaban di buku saudara. Lanjut. Wahyu 3:20. Buka Alkitabnya. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Nah, ayat ini mengatakan Yesus mengetok. Pertanyaannya, lihat bukunya. Cara mengekspresikan iman kepada Kristus adalah dengan apa? Ya, kalau orang ketok, gimana caranya mengekspresikan saudara memperdulikan orang itu? Kita mendengar. Dengarkan dia mengetok. Oke? Kalau begitu, apa yang menjadi tanggung jawab Anda sesudah memberikan perhatian mendengar? Ya, kehendak bebasmu ada di situ, mau buka pintu atau tidak. Nah, saudara mau buka pintu atau saudara sudah membuka pintu baginya? Ya, kalau saya buka pintu.